Jadi neurobehavior ya, neurobehavior itu definisinya kalau menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi atau Dokter Spesialis Saraf Indonesia ya, atau disingkat dengan Perdosi ya. Neurobehavior itu adalah koordinasi antara fungsi luhur dan perilaku manusia ya. Kalau fungsi luhur udah tahu ya. Fungsi luhur itu fungsi yang memungkinkan manusia itu untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Ya, makanya disebutnya fungsi luhur. Namanya luhur itu kan tinggi ya, executive function gitu ya. Jadi memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai nilai moral tadi ya yang berlaku. Otak itu menyebabkan manusia berkomunikasi satu sama lain melalui bicara, menulis, ya, gerak isyarat, ya. Jadi makanya yang dimaksud dengan fungsi luhur di sini terdiri dari diantaranya ada fungsi bahasa, persepsi, memori, emosi, kemudian kognisi. Ya, jadi kalau kita bicara neurobehavior sebetulnya luas. Saya juga bingung kalau misalnya ini satu pertemuan karena memang harusnya tuh neurobehavior itu memang ilmu sendiri gitu, malah ilmu sendiri tersendiri gitu. Dia memang kan neurobehavior itu kan ada dua ya, ada neuropsikologi, ada neuropsikiatri. Jadi malah cabang ilmunya aja ada dua gitu. Jadi kalau ini makanya saya bingung mulainya dari mana. Mungkin setidaknya kan kita tahu dulu dasar ilmunya dulu ya. Karena kita kan sebetulnya nggak sampai ke sana. Mungkin kenapa kita belajar ini minimal tuh kita tahu misalnya kalau ada datang pasien ke kita dengan defisit neurologis misalnya gitu ya, itu jangan cuman memandang dari sudut kelainan motorik atau sensoriknya saja, akan tetapi kita harus lihat bagaimana fungsi kognitifnya, fungsi bahasanya, emosinya, persepsinya gitu ya, sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan nanti apakah pasien kita itu bisa kita tangani sendiri atau memang memerlukan bantuan dari tenaga profesional yang lain gitu ya. Nah, selain yang tadi menurut Perdosi, ada juga apa namanya definisi yang lain dari neurobehavior ya, apa namanya yang mengatakan bahwa neurobehavior itu adalah studi proses mental yang dapat dimodelkan secara saintifik berkaitan dengan perilaku dan kognitif pada hubungannya dengan sistem saraf. Jadi bagaimana perilakunya dan kognitifnya itu ya dikaitkan dengan sistem sarafnya ya. Jadi yang mengontrol dia berperilaku dan memiliki kognisi seperti itu ya sistem sarafnya gitu ya. Hubungan otak dan perilaku manusia itu 6 sistem otak secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia ya. Dari mulai korteks prefrontal, sistem limbik. Oke, nanti tugas nih ya. Cari korteks prefrontal itu letaknya di mana, terus kemudian fungsinya untuk apa gitu ya, masing-masing. Jadi yang terkait dengan perilaku ya, jadi otak, brain and behavior ya, hubungannya itu, regulasinya itu diaturnya pertama korteks prefrontal, kemudian sistem limbik, kemudian gyrus cinguli ya atau cingulatus ya, terus kemudian basal ganglia ya, kemudian lobus temporal sama cerebellum. Jadi sebetulnya kalau kita bahas tuh hampir sama juga ya dengan yang tadi gitu. Cuman ini dari perspektif yang lengkap ya ke arah perilaku gitu. Bukan hanya motorik.
Ya, jadi tugas coba nanti kalau ini bisa, nanti teman-teman ini mahasiswa semuanya bisa tahu. Nanti pas ujian ada keluar, nanti korteks prefrontal, letaknya di mana, sistem limbik, gyrus cinguli tadi atau cingulatus, kemudian ganglia basalis, cerebellum dan lobus frontal. Ya, letaknya di mana, fungsinya untuk apa? Ya, jadi keenam sistem tersebut nanti berperan penting untuk mengatur fungsi kognitif, afektif, psikomotor ya, termasuk di dalamnya jadi IQ, EQ ya dan SQ. Semuanya tuh apa namanya diregulasi oleh sistem tersebut. Jadi ada 6 sistem tadi ya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa neurobehavior itu adalah hubungan antara fungsi otak dengan perilaku dan proses berpikir manusia. Ya, jadi memang ini ya kaitannya ke arah sana ya. Kemudian ini masih definisi ya, definisi yang lain dikatakan juga bahwa neurobehavior itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kinerja ya, kinerja dari sistem saraf ya, fisiologi dan hubungannya dengan perilaku manusia. Tapi pendekatannya pendekatan psikologis, makanya sebetulnya ini ada ilmu sendiri dalam apa namanya dalam profesi psikolog ya dan psikiater sebetulnya ya. Nah, pendekatannya kenapa psikologi karena dia memang menjelaskan bagaimana hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental seperti misalnya pikiran, kemudian emosional gitu ya, menjadi proses biologis ya. Pendekatan ini menghasilkan anggapan bahwa intelijensi memiliki dasar anatomis dan biologis tadi ya. Jadi tingkah laku manusia itu pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem saraf. Ya, jadi bagaimana kita berperilaku itu sebetulnya ditentukan oleh ini, ya, oleh sistem saraf dan aktivitas otak, ya. Saya sebenarnya agak miris ini sekarang tuh banyak ada beberapa sih disebut banyak soalnya enggak juga ya. Ada 3 orang teman saya ya teman dekat itu yang teman kuliah ya ada adik kelas juga yang dia gangguan ini gangguan psikologis ya akibat dari kelainan pada otaknya gitu ya. Padahal anaknya pinter banget gitu. Tadinya perilakunya normal gitu. Tapi yang satu berubah menjadi bipolar ya. Jadi karena ada ternyata secara struktur anatominya ya ada kerusakan katanya pada otaknya ya waktu itu pada bagian sistem limbiknya ternyata ya. Terus ada juga yang satu lagi dia jadi apa ya, kayak depresi gitu ya, ada juga yang schizofren gitu ya, akibat dari, kelainan pada otaknya juga gitu, kerusakan. Kalau yang satu akibat dari traumatik ya, makanya hati-hati jangan suka ngebenturin kepala tuh walaupun bercanda atau ini. Dan kalau sama teman juga ya jangan suka pukul-pukul kepala, nanti ada trauma tuh, trauma pada, brain-nya itu bahaya juga ya. Eee, kalau yang satu lagi memang karena, apa namanya, jadi dia stroke ya, masih muda, tapi udah kena stroke itu jadi kelainan juga psikologisnya, jadi nggak bisa berperan sebagai fisioterapi juga. Jadi makanya untuk semuanya di sini yang masih sehat-sehat dijaga betul-betul. Ya, karena kalau kita sudah sakit sebagai tenaga kesehatan, kita nggak bisa membantu orang lain, gimana membantu orang lain? Untuk diri sendiri aja nggak ini ya. Jadi sampai diberhentikan dari tempat kerjanya gitu, karena perilakunya sudah mulai aneh. Kan kita nggak bisa menangani pasien kalau kitanya sendiri tuh ada kelainan ya, gimana nanti pasiennya cerita ke kita lah, kita sendiri bingung gitu ya. Kita sendiri membutuhkan pertolongan gitu ya, jadi makanya dijaga. Ya, neurobehavior ini juga apa namanya, ada yang mengaitkan bahwa pola perilaku hidup
seseorang yang berhubungan dengan sistem saraf, seperti pola tidur, mood, kemudian suasana hati, stres, nafsu makan, kesadaran diri, ya. Itu semuanya dipengaruhi juga oleh sistem di otak kita gitu ya. Itu sistem saraf kita ya. Kalau kayak nafsu makan, itu mood kayak gitu itu kan adanya di hipotalamus ya. Dan disinyalir hipotalamus berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotalamus laki-laki itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan hipotalamus perempuan ya. Jadi makanya jangan heran kalau laki-laki itu saya tanya nih ke yang laki-laki. Kalian kalau tidur jam berapa sampai jam berapa? Ada yang mau jawab? Ada yang laki-laki nggak di sini? Kalau Kok ketawa? Ya gimana? Ya? Kalau saya dari jam 10 sampai jam 5. Sampai jam 5. Habis itu siang suka ngantuk lagi nggak? Suka. Oke. Siang suka tidur? Kalau kosong suka tidur. Oke. Berapa lama tidur siang? 1 jam atau 2 jam. Oke. Siapa tadi yang jawab? Sadam ya? Iya, Bu. Oh iya, terima kasih Sadam. Laki-laki yang lain sama dengan Sadam atau malah lebih membutuhkan waktu yang lebih panjang? Beda, Bu. Kalau Reza gimana? Saya jam 12 sampai jam 7. Sampai jam Jam 7 ya. Jadi 7 kurang bisa jadi. siang ya. Siangnya ngantuk juga? Banget, Bu. Oke. Ada yang perempuan di sini mungkin secara random aja. Kalau yang perempuan gimana nih pola tidurnya saya mau nanya. Halo? Ya, interupsi, Ibu. Ya, silakan. Siapa? Ya, kalau saya itu kadang dari jam 12 sampai jam 5, terus habis sholat suka tidur lagi gitu, Bu. Tidur lagi jam berapa? Kadang bangun jam 7, kadang jam 8 juga bisa, Bu. Oke, siang tidur lagi nggak? Tergantung cuaca, Bu. Kalau cuacanya enak suka tidur. Tapi seringnya? Seringnya nggak terlalu sering sih, Bu, kalau tidur siang. Oke. Terima kasih. Tadi siapa yang jawab tuh? Kok nggak muncul sih di saya? Nadira, Ibu. Oke, Nadira. Terima kasih. Untuk yang lain ada lagi nggak? Ada yang berbeda dengan Nadira? Atau sama? Yang lain nggak jawab, diem kenapa? Sama, Bu. Oke, sama ya. Terus kemudian yang lebih banyak makan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Harian, Bu. Ya. Gimana? Laki-laki, Bu. Oke ya, lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan ya. Ingat hipotalamus itu salah satu fungsinya itu ya untuk rasa lapar, mood, terus kemudian ke arah untuk tidur ya. Jadi kalau laki-laki lebih besar ukurannya dibandingkan dengan perempuan, otomatis makanya nanti kalau kita sebagai istri ya, walaupun tahu pasti suami misalnya kerja di kantor itu udah makan, nyampe rumah tuh ditanya lagi udah makan atau belum. Terus kemudian kalau misalnya punya anak atau siapa saudara gitu ya, laki-laki ya pulang sekolah gitu ya, kalau misalnya ini ditanya butuh istirahat, mau tidur dulu atau gimana, ya itu perlu
Ya, karena memang kebutuhannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, makanya nanti perilakunya akan berbeda. Jadi kalau kita mau dapetin hati laki-laki gitu ya, kalau nanti udah jadi istri atau ke adik kita yang laki-laki atau kakak kita gitu ya, perlakukan dia sesuai dengan apa namanya? Fisiologisnya gitu. Ya, jadi kalau sediain makan gitu ya, terus tawarin makan, terus kalau tidur tuh jangan diganggu gitu ya. Sarankan untuk tidur lebih cepat gitu ya, sehingga bangunnya bisa lebih cepat juga gitu ya. Makanya kalau laki-laki kalau lagi tidur pules terus dibangunin gimana tuh? Marah nggak? Ya, karena kesel ya, sakit kepala katanya ya. Soalnya hipotalamus itu berkaitan dengan pusat lapar dan haus. Ya, makanya laki-laki itu memiliki lebih besar karena lebih besar tadi ya ukuran hipotalamusnya, maka lebih cepat juga untuk lapar dan hausnya. Ya, tadi pusat tidur, makanya laki-laki itu membutuhkan waktu tidur lebih banyak daripada perempuan gitu ya. Terus kemudian apalagi fungsi hipotalamus yang lain? Ya ini dari ukuran aja berbeda ya. Nah, untuk laki-laki hipotalamus ini juga kan fungsinya dia untuk hasrat seksual ya, seperti itu. Itu makanya kalau pada laki-laki ya berbeda dengan perempuan. Memang kebutuhannya lebih besar. Ya, makanya saya bilang tadi, kenapa kalau misalnya udah nggak kuat, emang normal gitu ya. Kalau sudah kalian apa namanya olahraga udah banyak, terus udah gitu udah puasa terus, tapi nggak juga bisa menahan diri, maka lebih baik segerakan gitu. Emang jalan satu-satunya seperti itu gitu. Memang beda hasrat seksualnya gitu ya, lebih tinggi ya. Dan apa namanya selain itu juga makanya dia menjadi pelindung juga gitu ya untuk perempuan gitu ya, laki-laki itu. Ya, jadi karena tadi ukurannya lebih besar, lebih lebar tadi ya. Ini terkait dengan tadi fungsi yang ke arah itu ya, untuk hipotalamus ya, sedikit. Terus kemudian ini saya coba cari jurnalnya dulu, mana ya jurnalnya? Kita bacakan jurnal. Oke, terus kemudian sebelum masuk di jurnal ya, neurobehavior ini juga ya banyak bentuk kaitannya dengan otak dan kemandirian sosial ya. Jadi kaitannya kemana-mana ya tadi ke kemandirian sosial juga. Terus kemudian dia juga subspesialis neurologi yang mampu mempelajari dasar neurologi dari perilaku, memori, kognisi gitu ya semuanya. Untuk memori kognisi kalian udah dapat belum materinya? Di mata kuliah apa itu ya? Neuroscience 1 atau 2? Memori dan kognisi. Halo? Udah dapat tentang memori dan kognisi belum? Halo, ini nggak ada yang jawab, gimana maksudnya? Untuk memori dan kognisi sudah dapat belum? Halo? Ini ada orang apa enggak ya? Halo? Kedengeran nggak sih suara saya? Terdengar, Bu. Nah itu dia, kenapa kok pada diem semua? Gimana? Memori? Sudah pernah dibahas tentang memori? Kayaknya izin menjawab Bu, kayaknya udah pernah sedikit disinggung, tapi kayak udah lumayan lama gitu, jadi agak-agak lupa lagi gitu Bu. Oh alah, jadi siapa yang ini? Itu mata kuliah apa itu? Sama siapa tuh? Sama saya atau yang lain? Oh, kemana-mana nih larinya ntar ya.
Oke, jadi banyak ya bahasannya kalau kita bicara tentang behavior ini. Kalau terkait dengan memori, oke, review aja mungkin ya memori karena ini ada bahasannya juga. Jadi memori itu kalian nggak apa-apa ya kayak begini ya. Jadi kita sharing aja. Nanti silahkan yang penting dicatat ya. Jadi memori itu adalah fungsi otak yang kompleks untuk mengkoding, menyimpan, dan memanggil informasi yang diperoleh dari pengalaman. Nah, memori ini adalah kemampuan individu untuk menyimpan informasi. Informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Makanya memori itu ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ya, karena dia merupakan kemampuan kita sebagai individu untuk menyimpan informasi. Jadi harus ada dulu informasinya. Kemudian kita simpan, kemudian setelah disimpan dikatakan memori itu bagus ya kalau dia dapat dipanggil kembali gitu ya untuk dipergunakan dalam beberapa waktu kemudian ya. Beberapa waktunya tergantung nanti jangka pendek dan jangka panjang kan berbeda. Nah, memori itu sifatnya dia personal. Ya, karena proses memori itu berbeda bagi setiap orang. Pengalaman terhadap lingkungan dan bagaimana persepsi yang muncul itu merupakan proses yang berbeda ya pada setiap individu. Bagaimana sih terbentuknya memori? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Halo? Wah, ini ngulang semua dong. Memori itu ya, jadi terbentuknya pertama itu di sensory input dulu. Ya, ada sensory input, kemudian masuk ke korteks asosiasi, ya, neuron kortikal, nanti dilanjutkan ke lobus temporal medial, tepatnya di hipokampus. Ya, jelas ya? Tadi masuknya lewat mana? Halo? Masih dengerin saya nggak sih? Ya, Ibu. Masih, Bu. Ya. Jadi tadi terbentuknya memori bagaimana? Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk masuknya memori itu dari sensory input, lalu ke korteks asosiasi atau kortikal, lalu ke Ya. lobus temporal medial, tepatnya di hipokampus. Ya, betul sekali ya. Di hipokampus. Ya. Nah, ini ada konsolidasi memori dan akses memori itu terjadi pada lobus frontal ya. Jadi setelah tadi input sensorik masuk informasinya disimpan di hipokampus, nanti akan ada konsolidasi memori dan akses memori itu pada lobus temporal. Ya. Nanti akan konsolidasinya itu nanti antara lobus temporal ke korteks prefrontal, kemudian lobus temporal ke talamus gitu ya, itu nanti ada saling saling silang informasinya ya. Kemudian ada memori itu juga ada pembagiannya itu ada sensory memory namanya. Sensory memory itu adalah memori sensorik yang menyimpan informasi yang berasal dari indera ya. Memori sensorik itu ya, menyimpan informasi berasal dari indera kurang dari 1 detik setelah suatu benda dirasakan. Misal ya, kayak kita melihat kayak gitu 1 detik ya. Habis itu muncul memori sensorik, ya. Memori sensorik ini ya tadi ya mulai prosesnya itu dari sensory input, korteks asosiasi, neuron kortikal ya ke hipokampus. Nanti di sana bisa di-recall bagaimana bentuknya, sifatnya, unsurnya, misalnya ya seperti itu, ya. Untuk sensory memori. Kemudian
Apalagi nih ya yang sekiranya penting untuk memori. Sudah pernah kan ini ya? Memori. Memori itu ada juga memori jangka pendek ya. Kalau memori jangka pendek itu berdasarkan kapasitas penyimpanan yang sedikit, mudah hilang dan cepat berlalu. Letaknya di area prefrontal. Ya, ingat memori jangka pendek adanya di area prefrontal. Kalau sensori memori tadi mulai dari sensori input, korteks asosiasi, kemudian ke hipokampus, ya itu sensori memori, bisa di recall di sana, ya dia bisa disimpan informasinya kurang dari 1 detik ya setelah suatu benda kita rasakan. Nah kalau memori jangka pendek tadi berdasarkan kapasitas penyimpanan sedikit, mulai hilang dan mudah hilang dan cepat berlalu, letaknya di area prefrontal. Ya, ingatan jangka pendek memungkinkan untuk mengingat selama beberapa detik hingga 1 menit tanpa latihan. Itu memori jangka pendek. Adanya di prefrontal cortex, ingat ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh attention, emosi ya, terus behavior juga berpengaruh. Kalau memori jangka panjang ini kapasitas penyimpanannya besar dan cukup lama. Nah, si memori jangka pendek tadi bisa berubah menjadi jangka panjang melalui proses konsolidasi. Tadi konsolidasi letaknya di lobus mana tadi? Masih ingat tadi konsolidasi saya bilang ada di mana? Nanti ujian keluar ini. Lobus temporal, Bu. Betul sekali ya. Jadi ada proses konsolidasi di sana. Ya, keputusan sadar untuk mengingat dan metode strategi yang mengasahnya melalui elaborasi dan pengulangan atau repetisi. Jadi memori jangka panjang ini kalau tanpa adanya elaborasi dan repetisi itu nothing ya. Jadi kalau kalian misalnya sekarang nih belajar dengan saya, ya tadi saya tanya kembali, nah itu namanya memori jangka pendek. Ya, memori jangka pendek itu membutuhkan attention. Terbukti kalau tadi saya tanya kembali, kalau yang nggak memperhatikan nggak bisa jawab karena nggak ada atensi, nggak ada input yang masuk, ya, nggak ada yang bisa disimpan. Nah, gimana mungkin bisa menjadi memori jangka panjang kalau tadi nggak ada memori jangka pendeknya? Ya, jadi masuk dulu, terus kemudian baru nanti ada proses konsolidasi. Gimana supaya bisa terjadi proses konsolidasi? Maka perlu repetisi, makanya harus diulang-ulang. Makanya kalau pada pasien defisit neurologis, misalnya pasien stroke kayak gitu ya, hasil risetnya itu untuk dia bisa menjadi bagus untuk neuroplastisitasnya ya itu membutuhkan minimal repetisi itu sampai 1.800 kali. Makanya kalau di luar itu dikembangkan untuk intervensinya itu untuk defisit neurologis tuh menggunakan sistem komputerisasi kayak pakai robotik kayak gitu ya. Supaya ya kalau kita manusia kan ada batasannya. Apa ya mungkin kalau kita secara konvensional 1.800 kali pengulangan? Ya rasanya hampir tidak mungkin ya. Makanya agak sulit. Ya makanya dikembangkan tadi yang untuk sistem robotik. Jadi ingat memori itu ada sensory memory, ada short term memory, ada long term memory. Ya, kalau short term memory dengan sensory memory itu sangat terbatas kapasitasnya. Ya, adanya di frontal lobus, tepatnya di prefrontal cortex. Ya, khususnya prefrontal cortex pada area dorsolateral, ya dorsolateral dan parietal, lobus parietal ya. Jadi ada 2
ya, lobus frontal dan parietal untuk sensory memory dan short term memory. Ya. Kemudian kalau long term memory itu membutuhkan konsolidasi, ya, konsolidasi memori, ya, repetisi, ya, itu ada di lobus temporal, terus kemudian juga di hipokampusnya, ya, hipokampusnya itu harus mampu untuk menampung itu, ya, baru nanti bisa menjadi long term memory, ya. Ingat, untuk jadi awalnya sensory memory masuk butuh attention, baru menjadi short term memory. Setelah itu nanti baru kalau kita lakukan repetisi baru terjadi long term memory. Ya. Kemudian ada juga memori reflektif, ya, bersifat otomatis dan didapat secara berulang dan bertahap. Ini peran dari amigdala dan cerebellum. Ya. Kalau deklaratif itu lobus temporal dan struktur asosiasi. Kalau deklaratif itu, memori deklaratif itu cenderung menyimpan informasi yang bisa ditampilkan melalui bahasa. Ya. Jadi kalau orang-orang yang kemampuan bahasanya bagus tuh, ya, bahasa Inggrisnya oke, Indonesianya oke gitu ya, punya kemampuan bahasa yang lain juga, ya, ini merupakan kemampuan kognitif level tertinggi karena bersifat analitik, ya. Struktur yang berperan untuk memori deklaratif ini adalah temporal dan struktur asosiasi. Ada nggak di sini yang sulit sekali kayaknya kalau memahami bahasa gitu? Bahasa Inggris, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja kadang suka nggak ngerti gitu. Ada, berarti ada kelainan pada ini, ya, lobus temporal sama asosiasinya. Sebaliknya, kalau ada di antara teman kalian yang jago bahasanya, nah itu kemungkinan lobus temporal sama asosiasinya bagus memang untuk memori deklaratif. Ya, oke. Mungkin itu sekilas tentang memori. Terus kemudian saya mau, ini nggak jadi nih yang ini apa ya? Oke, kita masuk ke karena tadi bahasannya cukup banyak, ya. Ada mungkin yang perlu kita ketahui tentang bagaimana dasar-dasar fisiologi emosi, ya. Nanti akan saya bacakan. Ya, kalau ini saya dapat jurnal nih, kalau tadi dihimpun dari berbagai materi, ya. Nanti kalian tolong catat dulu yang tadi yang dari saya, nanti rangkumannya boleh di-share nanti. Ya, untuk dasar fisiologi emosi. Nah, ini ya. Pernah nggak kalian memikirkan suatu kejadian, misalnya ada seorang pria nih, umurnya 55 tahun, tiba-tiba mati karena secara tidak terduga bertemu ayahnya setelah berpisah 20 tahun. Pria tadi tuh mati di hadapan ayahnya. Ya, ada juga kejadian yang lain tuh di luar negeri, ada seorang pria 75 tahun memenangkan undian berhadiah ribuan dolar, kemudian tiba-tiba dia mati sebelum ia sempat menguangkan undiannya itu dan menikmati keuntungannya. Pernah ini enggak? Pernah memikirkan enggak? Atau pernah dengar enggak kejadian yang serupa kayak gitu? Kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu? Ini terkait emosi, ya, karena perilaku itu juga kan kaitannya dengan emosi tadi. Pernah? Pernah dapat kejadian yang seperti itu? Pernah dengar? Nggak pernah, Bu. Pernah. Oke. Bu. Ah, yang pernah gimana ceritanya coba? Bisa ceritakan? Iya, izin, Bu. Halo? Halo, sinyalnya kurang bagus ya? Yang lain? Halo? Kok nggak bisa kedengeran ya? Yang lain bisa dengar suaranya nggak? Halo? Iya, halo, Yang lain Bu. dengar nggak? Halo?
Suaranya Ini saya kecil. bicara sendiri apa gimana sih? Apa udahan aja kuliahnya ya? Dengeran, Bu. Bisa. Kecil tapi Bu suaranya. Suara saya? Suara temennya, Bu, yang pakai. Oh ya, saya nggak bisa dengar soalnya. Gimana? Sekarang udah kedengeran belum, Bu? Ya, sudah. Gimana ceritanya? Iya, Ibu pernah saya pernah dapat cerita kayak gitu. Jadi saya dulu SMA-nya kakak kelas. Nah, kakak kelas saya ini, kakak kelas saya ini mau masuk SMA gitu kan. Terus beliau itu keterima di SMA favorit gitu. Nah, terus beliau tuh rencananya tuh hari itu pengen ngambil surat kelulusannya gitu di SMA favoritnya ini kan. Nah, mungkin entah itu beliau itu merasa sangat senang banget gitu kan emosinya, jadi nggak, dan kondisi saat hari itu tuh emang lagi cuacanya tuh emang hujan gitu, Bu. Nah, dia tuh nggak mikirin hal itu, tapi dia tuh karena kesenangan banget, terus sampai dia tuh bawa motornya tuh kencang banget. Akhirnya beliau itu meninggal, terus maksudnya kecelakaan terus meninggal di tempat, terus ya udah nggak jadi ngambil kelulusan itu dan nggak jadi bersekolah di SMA favoritnya dia gitu. Jadi kayak mengenaskan banget sih kalau menurut saya gitu. Harusnya beliau tuh apa namanya, lihat juga kondisinya, jangan cuma ngerasa seneng aja kayak gitu sih. Itu Bu, pernah dengar cerita itu waktu dulu sekolah. Oh, oke. Ya, kalau tadi diceritakan berarti itu sih penyebabnya karena kecelakaan meninggalnya ya. Kalau ini kan tadi memang dia shock saking happy-nya gitu ya, terus kok malah jadi menyebabkan kematian. Matinya itu karena dia kaget yang apa namanya, benar-benar ini emosinya itu ada ternyata ya dari kejadian yang tadi kalau yang saya ceritakan itu ya, jadi dia dapat undian tiba-tiba kayak gitu, terus sebelum diambil uangnya dia udah meninggal duluan. Nah, ini peristiwa kematian mendadak yang diakibatkan karena trauma emosional namanya ya. Ini sebetulnya sudah banyak dibicarakan dalam artian nanti kalau kita ketemu dengan pasien gitu ya, apa namanya, seburuk apapun nanti kondisi pasien kita atau sebaik apapun ini biasa aja, maksudnya dalam menyampaikannya tuh jangan sampai membuat pasien itu jadi shock atau apa namanya, shock itu trauma itu bukan hanya sekedar mendengar berita buruk ya, tapi berita yang baik pun bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi bahasa kita, cara penyampaian kita mungkin kepada pasien nanti juga perlu diperhatikan. Karena ini nanti kaitannya dengan emosi si pasien yang kita tangani gitu ya, karena ada hubungan antara emosi dan kesehatan fisik. Ya, ini sudah ada penelitiannya ternyata di Amerika tahun 84 ya, kalian mungkin belum lahir. Tahun 84 itu dikemukakan bahwa duka cita atas kematian seorang anggota keluarga secara substansial dapat mengundang resiko, terutama pada kaum laki-laki nih. Ya, kemungkinan resiko tersebut antara lain menderita infeksi, mati karena serangan jantung atau stroke. Ya, kelompok diskusi tersebut berpendapat bahwa menahan emosi, terutama marah dan permusuhan, dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, ya, obesitas, terus kemudian kanker dan lain sebagainya. Ya, ternyata memang ada hubungan antara faktor psikologis dan kesehatan fisik. Ya, makanya sudah bermunculan nih ilmu-ilmu di psikologi gitu ya, bidang baru dalam ilmu psikologi yang mengkaji tentang bagaimana pengobatan secara behavior gitu ya, perilaku, perhatian dalam studi mendasari emosi tadi, kaitannya dengan kesehatan fisik nanti ya. Nah, kemudian ada lagi nih, bagaimana sih emosi itu mempengaruhi tubuh ya? Ada yang bisa jelaskan enggak? Ini kenapa sih Ibu bicara tentang ini? Karena memang kita ini kan perilaku itu sangat dipengaruhi juga oleh emosi ya. Emosi nanti akan mempengaruhi perilaku kita gitu ya.
dan mempengaruhi tubuh kita. Nah, coba ada yang bisa jelaskan nggak kira-kira? Pernah nggak misalnya kalian jalan-jalan di jalan yang sepi, di daerah yang terkenal rawan kejahatan misalnya, terus kemudian kalian tiba-tiba melihat seorang melompat dari balik tumpukan kotak gitu ya. Yang selanjutnya orang tersebut berlari, berjalan menghampiri kalian gitu. Bagaimana tanggapan kalian tuh pada saat itu? Kalau misalnya mengalami kejadian tersebut. Ada yang takut atau berani? Takut, Bu. Takut. Takut. Terus selain takut apa? Reaksi kita apa biasanya? Berusaha Lari. Bu. Siap siaga berarti ya. Pasti kita siap siaga gitu ya, menghadapi situasinya ya. Siap untuk menyerang atau siap untuk lari gitu. Ya, untuk menyelamatkan diri. Nah, ini emosi ketakutan yang menyertai kita tentunya akan melibatkan berbagai pengalaman fisiologis yang menyertai seperti kecepatan denyut jantung, tekanan darah ya, kemudian melotot ya, berkeringat, mulut terasa kering, nafas cepat, tidak teratur, kadar gulanya juga bisa meningkat, gemetar, itu semuanya mules, bahkan lapar, ya, terus bulu kuduk juga jadi berdiri gitu ya. Nah, reaksi psikologis, fisiologis seperti ini digerakkan oleh beberapa sistem di saraf kita ternyata, ya, terutama sistem saraf otonom dan sistem limbik. Ya, jadi sistem limbik kita bekerja di sini karena dialah yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi kita. Ya, entah itu marah, takut, dorongan seksual, semuanya itu dipengaruhi oleh sistem limbik. Ya, sistem limbik itu terdiri dari apa saja? Masih ingat? Ada apa saja? Coba sebutkan. Amigdala. Kemudian apa lagi? Sistem limbik. Corpus callosum. Septum ya, ya. Corpus callosum. Kemudian apa lagi? Hipotalamus, betul. Terus apa lagi? Talamus. Sama hipokampus. Sama hipokampus, betul banget. Nah, ini udah pada pinter berarti ya. Nanti saya keluarin karena udah bisa. Perlu saya keluarin apa enggak? Enggak usah. Ya, nanti saya keluarin ya. Jadi harus tahu ada sistem limbik. Fungsi sistem limbik untuk apa sih? Nah, itu nanti jawabannya harus tahu. Nanti jawabannya ada pembentukan tingkah laku emosi. Terus mengatur fungsi, mengontrol fungsi motorik, mengontrol fungsi sensorik. Jawabannya yang mana? Mengatur fungsi emosi. Ya, ya, tingkah laku emosi itu ya yang dipengaruhi oleh sistem limbik tadi. Jangan sampai lupa namanya tadi, bagian-bagian dari sistem limbik ada amigdala ya, terus kemudian corpus callosum, hipotalamus, talamus, hipokampus ya. Nah, jika kita mengalami kekhawatiran yang hebat, berkepanjangan atau merasa ketakutan menghadapi situasi seperti tadi di jalan sepi tadi, maka sistem limbik itu akan digerakkan. Emosi takut akan menimbulkan reaksi behavior untuk bersembunyi. Benar nggak? Kalau kita takut bersembunyi atau lari atau bersiap-siap untuk melawan. Ya, respon melawan atau lari berarti tubuh perlu menyiapkan diri secara otomatis sehingga akan terjadi perubahan fisiologis yang diperlukan untuk lari atau melawan. Ya, jelas ya? Jadi ada kaitannya nih. Saya ulang lagi nih. Saya ulang ya. Kejadiannya tadi di tempat yang sepi gitu ya, tempat yang sepi. Kita takut nih karena tahu di daerah tersebut menurut cerita katanya rawan banyak kejahatan. Terus kita jalan malam-malam sendiri, gelap, nggak ada orang lain. Ya, nah kita merasa ketakutan menghadapi ini, maka si sistem limbik itu akan digerakkan tadi. Emosi takut ini bisa berbagai macam reaksinya. Bisa bersembunyi tadi ya, reaksi behavior. Ya, jadi sistem limbik
digerakkan memunculkan reaksi behavior. Reaksi behaviornya apa? Bisa bersembunyi, berlari, siap-siap untuk melawan ya. Responnya itu respon yang tadi melawan, lari atau lain sebagainya. Itu kan berarti tubuh kita itu memerlukan atau perlu menyiapkan diri secara otomatis sehingga akan terjadi perubahan fisiologis yang diperlukan untuk lari atau melawan. Ya, respon lari atau melawan ternyata mekanisme fisiologisnya sama. Penggerak respon ini akan diprogram oleh lobus frontal yang menggerakkan dan menyusun respon-respon ke hipotalamus. Ya, hipotalamus akan menstimulasi kelenjar adrenal yang letaknya di ginjal untuk melepaskan adrenalin atau lebih tepatnya epinefrin ke dalam aliran darah. Kemudian si epinefrin akan mengakibatkan denyut jantung meningkat, nafasnya dangkal, glukosa dalam darahnya meningkat. Selanjutnya glukosa itu kecepatan enggak? Ini cerita nih, nanti kalian bikin bagan-bagannya ya. Selanjutnya si glukosa itu didistribusi ke bagian tubuh yang akan memerlukan energi ekstra. Misalnya karena takut tadi akan menimbulkan keinginan kuat pada seseorang untuk lari, maka sebagian besar dari glukosa darah itu akan didistribusikan ke kaki. Sehingga tidak mengherankan orang yang mengalami ketakutan tuh bisa lari kencang, benar nggak? Bisa lompat jauh, lebih tinggi, yang kiranya kayaknya mustahil gitu terjadi ya dalam kondisi normal gitu ya, tapi dalam kondisi takut dia bisa gitu. Atau dapat juga terjadi bila ada keinginan kuat untuk melawan, misalnya siap mukul, nyakar gitu ya, maka sebagian besar glukosa dalam darahnya itu sebagai sumber energi akan dipusatkan pada telapak tangannya. Makanya kadang kita suka, saya pernah ya kejadian itu, mau dicuri tuh HP ya dulu waktu masih kuliah tuh naik kan pulang praktek dari Fatmawati itu naik Kopaja ya itu apa namanya sampai sekuat mungkin saya pukul itu tangannya padahal saya aja tuh kayaknya nggak pernah tuh sampai bisa sekuat itu gitu ya sampai si malingnya aja tuh sampai kaget gitu. Saya juga kaget sebenarnya. Kok bisa ya saya sampai kayak gitu. Nah, ini ternyata memang ada pengaruh dari sistem saraf dan sistem hormon kita gitu ya, adrenalin tadi ya. Makanya kita bisa sampai sekuat itu. Ya. Terus kemudian juga akibat tadi ya redistribusi ini bisa menyebabkan wajah tampak pucat. Telapak tangan dan telapak kaki menjadi lebih dingin, benar nggak? Kalian kalau lagi kayak gitu pucat, terus kemudian telapak tangannya dingin, kakinya dingin, benar nggak? Iya, Ibu. Ya, jadi ngerti sekarang ya kenapa kok sampai putih kayak gitu. Karena sedang mengalami ketakutan, karena secara fisiologis tadi bisa jadi sebenarnya ya lebih siap untuk mengadakan perlawanan atau melarikan diri. Ya, prosesnya tadi ada yang bisa mengulang? Karena ada lagi nih proses yang lain nih. Selain yang proses yang tadi ternyata bisa juga pada saat yang bersamaan berkaitan dengan respon menghadapi emosi takut, maka nanti akan dikeluarkan namanya hormon ACTH. Pernah dengar nggak ACTH? Adrenocorticotropic hormone. Ya, dia mengaktifkan kelenjar adrenal yang selanjutnya akan melepaskan kortikoid ke dalam darah. Si kortikoid ini nanti yang akan membawa pesan untuk disampaikan ke kelenjar yang lain maupun ke organ tubuh yang lain. Contohnya misalnya limpa. Limpanya nanti dimobilisasi untuk melepaskan lebih banyak sel darah merah ke dalam aliran darah. Si sel darah merah nanti yang membawa oksigen dan sari makanan, ini yang sangat diperlukan untuk menghadapi tuntutan kebutuhan selama terjadi emosi takut tadi. Demikian pula di bagian yang lain itu terjadi perubahan, misalnya kemampuan darah untuk membekukan diri juga meningkat. Makanya dimaksudkan untuk persiapan mengatasi kerusakan
bagian tubuh tertentu yang diakibatkan oleh adanya respon lari tadi. Ya, jadi sedemikian rupa gitu, luar biasa ya, Masya Allah. Jadi benar-benar responnya itu kemana-mana gitu larinya ya. Jadi ada tadi kalau yang di atas tadi pemusatan energi pada bagian yang ini, tapi ada juga di sisi lain akibat dari gerakan yang terlalu berlebihan tadi gitu ya. Itu kan kemungkinan ada cedera, mungkin seperti itu ternyata nanti akan ada bekuan darah itu juga akan meningkat ini ya untuk mengatasi kerusakan pada bagian tubuhnya untuk sebagai respon lari tadi. Sehingga nanti hati pun akan melepaskan sukrosa dan vitamin B-C akan didistribusi ke seluruh otot oleh darah. Ya, lambung melepaskan asam hidroklorik untuk mempercepat proses pencernaan makanan sebagai penunjang adanya kebutuhan energi yang meningkat. Jadi dari proses yang sebetulnya kayaknya kita melihatnya sederhana gitu ya. Padahal ternyata di tubuh kita itu banyak yang terjadi gitu ya di waktu tersebut. Makanya itu dia kita jangan sering-sering stres gitu ya, stres negatif tadi ya, yang misalnya takut yang berlebihan dan sebagainya, karena jadi memicu organ-organ yang ada di dalam tubuh kita untuk bekerja lebih cepat dan lebih keras gitu ya, dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu. Sampai di sini jelas ya. Nanti pertanyaannya alurnya tadi harus tahu ya. Coba sebelum ke ujian nanti bisa menjelaskan kembali nggak proses gimana orang bagaimana otak itu mempengaruhi perilaku seseorang? Bagaimana tadi? Coba ada yang bisa menjelaskan kembali nggak dari penjelasan saya tadi? Misalnya contohnya yang tadi aja. Yang kalian melewati wilayah yang angker gitu ya, angker dalam tanda petik banyak penjahatnya di situ gitu, jalan sendirian. Gimana prosesnya tadi respon dari dari sistem saraf, kemudian dari organ-organ tubuh yang lain. Bagaimana? Coba bisa jelaskan kembali? Bagian mana yang akan distimulasi pertama kali? Lobus frontal yang pertama kali terprogram. Kemudian sebelum ke lobus frontal kemana dulu? Apa dulu nih? rasa ketakutan. Ya, jadi yang pertama kali muncul berarti yang pertama kali digerakkan apa? Sistem limbik, Ibu. Iya, sistem limbiknya dulu. Oke, nggak apa-apa. Berarti kan Mila ya tadi yang jawab. Mila memperhatikan, nggak apa-apa ya. Jadi, tapi saya luruskan ya. Jadi yang pertama kali digerakkan itu adalah sistem limbiknya. Setelah itu apa? Baru tadi ya. Jadi sistem limbik itu akan merespon berupa reaksi emosi tadi ya. Emosinya misalnya tadi takut. Nah, takut ini nanti akan menimbulkan baru. Jadi ya panahnya itu pertama sistem limbik, dari sistem limbik, kemudian emosi. Emosinya bisa takut atau takut sih kalau kayak gitu ya. Nah, dari takut ini nanti yang akan menimbulkan reaksi behavior. Misalnya bisa bersembunyi, lari, atau siap-siap melawan tadi ya. Nah, kalau respon lari misalnya, oke, reaksi behaviornya lari. Berarti gimana prosesnya tuh? Untuk lari kan kita harus menyiapkan diri secara otomatis. Ini tuh nggak pakai pemanasan ya larinya ya. Kalau kita lagi takut kan harus langsung kan, bener nggak? Kamu kalau pemanasan dulu yang ada kamu udah diapa-apain sama penjahatnya gitu. Ya, itu kan otomatis aja gitu. Ya, gerakan otomatis ini nggak serta-merta muncul begitu saja ya. Ini muncul ya untuk akibat dari perubahan fisiologis ya. Jadi ada perubahan fisiologis di dalam tubuh kita. Ya, ini mekanismenya itu
pertama adalah akibat dari tadi program dari lobus frontal. Jadi ada ini nih, ada informasi tuh dari sistem limbik tadi, terus kemudian reaksi behavior ya. Reaksi behaviornya munculnya tadi ke sistem lobus frontal dulu. Ingat tadi lobus frontal tuh untuk apa? Kembali ke motorik yang awal tadi loh, kita bicara yang waktu pas sebelum zuhur ya. Itu kan adanya di lobus frontal yang memprogram semuanya, dan program itu tuh harus dirubah terus kan, update terus sesuai dengan situasi lingkungan. Nah, dia tuntutannya tuh harus lari secepat mungkin. Nah, maka diprogramlah oleh lobus frontal untuk menggerakkan dan menyusun respon-respon ke hipotalamus. Ya, jadi si lobus frontal itu memberikan input ya ke hipotalamus. Nanti hipotalamus ini yang menstimulasi atau memerintahkan kelenjar adrenalin. Ya, kelenjar adrenalin itu letaknya kan di ginjal ya, untuk melepaskan adrenalin ya, atau lebih tepatnya epinefrin itu ke dalam aliran darah. Oke, ya jelas ya. Tadi sistem limbik, kemudian frontal, dari lobus frontal ke hipotalamus, hipotalamus ke kelenjar adrenal, adrenal mengeluarkan adrenalin atau epinefrin di sini ya. Si epinefrin ini nanti yang mengakibatkan denyut jantungnya menjadi meningkat, nafasnya dangkal, glukosa darahnya meningkat. Ya, selanjutnya glukosa tadi itu didistribusi ke bagian tubuh yang memerlukan energi ekstra. Dalam hal ini misalnya kalau lari kan kakinya kayak gitu ya. Nah, makanya kenapa kalian bisa lari sekencang-kencangnya, atau misal kalau lompat bisa lompat setinggi itu gitu ya pada saat kondisi takut, atau bisa mencakar atau apa gitu ya. Nah, selain itu dalam waktu yang bersamaan ternyata juga terjadi respon yang lain pada ACTH ya. ACTH juga ternyata dalam waktu yang bersamaan dikeluarkan. Dia juga mengaktifkan kelenjar adrenal tadi, melepaskan kortikoid. Ya, kortikoid ini yang membawa pesan untuk disampaikan ke kelenjar yang lain maupun ke organ tubuh yang lain ya. Jadi dia nih luas nih capaiannya ya, si ACTH ini. ACTH ini nanti bisa memerintahkan kemana aja, limpanya kah gitu ya. Limpa, hei kamu coba lepaskan lebih banyak sel darah merah gitu ya. Terus kemudian ke yang lain. Apalagi hati melepaskan sukrosa dan vitamin. Terus kemudian lambung melepaskan hidroklorik ya, supaya cepat gitu ya ininya, proses pencernaannya. Ya. Nah, apabila keadaan takut dan kekhawatiran ini berlanjut, bagus atau tidak? Apa yang akan terjadi kalau berlanjut? Bagus atau tidak? Tidak, Ibu. Ya, tidak ya. Karena kalau berlanjut terus rasa khawatir dan takutnya, maka respon ini tuh berlanjut terus. Respon dari tubuhnya itu terus aja aktif terus yang tadi itu semuanya. Ya, akibatnya apa? Akan timbul ketegangan otot pada punggung bagian bawah, bahu, leher, diikuti kepala juga ikut tegang, terus kemudian, nah makanya ini kenapa kalau orang kalau tegang, terus lehernya, bahunya kayak gitu sakit, kayak gitu suka dibilang katanya, oh berarti kamu lagi stres kali gitu ya. Udah jelas berarti sekarang tahu ya penyebabnya. Kenapa kok suka dikaitkan gitu ya, orang yang tegang bahu, tegang leher, tegang otot-otot itu mungkin salah satu penyebabnya stres. Karena memang tadi ya, mungkin dia memiliki reaksi behavior terhadap situasi yang ada di lingkungannya. Karena bukan hanya reaksi emosi itu kan bukan cuma takut aja, gelisah. Kayak kalian misalnya mau ujian gimana? Nah, ya, saat mau ujian tapi belum belajar gimana? Ada reaksi behavior enggak? Nah, ya. Apalagi ujian praktek dengan Bunia misalnya. Wah, itu udah keluar keringat dingin, belum apa-apa. Jadi akhirnya buyar semuanya. Kenapa otaknya jadi nggak bisa berfungsi? Ingat tadi, semua
fungsi organnya itu dipusatkan pada bagian yang ini ya, bagian yang mengalami yang tadi ya, misalnya ada yang mules misalnya kayak begitu ya, jadi akhirnya ke situ semua ya, jadi otaknya tuh jadi nggak bisa berpikir karena nggak dapat nutrisi akhirnya ya. Makanya kalau mau ujian jangan stres berlebihan. Stres boleh nggak Bu? Boleh stres itu. Stres itu kan ada banyak ya. Dalam artian stres itu kan kita bagaimana, berarti kan ada konflik batin karena nggak sesuai antara harapan dan kenyataan gitu kan. Dan itu ada mekanisme coping dalam tubuh kita gitu ya. Bagaimana orang tuh bisa mengendalikan stresnya dengan baik. Stres itu bisa dikontrol. Emosi juga bisa dikontrol ya. Makanya harus sering dilatih. Ya, kalau misalnya nggak dilatih ya nggak bisa gitu ya. Jadi makanya coba kalau misalnya sering-sering, ada nggak di sini yang mau ujian tuh stresnya berlebihan sampai takut terus ini timbul reaksi behaviornya kayak tadi gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Rasanya pengen lari aja, lari dari kenyataan gitu ya. Nah itu harus hati-hati ya. Nanti kalau kamu misalnya ini ada dan sistem yang lemah itu nanti yang ini yang difokusin, misalnya ada yang sampai mules-mules kayak begitu, jadi akhirnya nanti suplai oksigennya tuh banyak ke sana gitu, otak kalian nggak dapet nutrisi, makanya suka kalau stres tegang terus kalian nggak dapet suka lupa semuanya gitu nggak? Padahal udah belajar banyak gitu, tapi karena stres terus kalian lupa, bener nggak? Benar, Bu. Ya, Iya, Ibu. hebatnya ya. Jadi mulai sekarang coba di manage stresnya ya. Karena nanti nih ya, akibat timbulnya ketegangan otot bla 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 yang tadi ya, jika stresor ini bertahan, maka tubuh akan melawan terus secara aktif dan giat. Hal ini meningkatkan pengeluaran hormon ACTH. Dan apabila stres berlangsung lama akan menguras bahan gizi dan vitamin. Akhirnya akan menjadi kosong dan kehabisan tenaga, jadi lemes. Bener gak? Kalian kalau udah stres kayak begitu jadi kayak capek banget gak? Gitu gak? Ya, jadi responnya itu nanti akan kemana-mana. Kalau dalam jangka waktu panjang, malah bisa menyebabkan terjadinya tubuh tuh akan rentan terhadap berbagai penyakit, disfungsi organik, bisa menyebabkan munculnya hipertensi, penyakit jantung, imunologis ya. Sudah banyak juga penelitian sekarang ya, stres kaitannya dengan imun, apalagi di era pandemi ini. Makanya jangan stres-stres ya, biasa aja. Sewajarnya. Ya. Jadi itu mungkin fisiologi emosi takut ya yang diuraikan tadi, mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana perilaku seseorang itu bisa dipengaruhi oleh otak gitu ya. Oke, kemudian banyak sebetulnya ya yang mau dibahas, cuman yang penting-penting. Oke, itu tadi terkait dengan otaknya ya. Saya akan bahas juga mungkin sedikit tentang neurotransmitter. Pernah dengar neurotransmitter? Halo? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Oke, pernah dengar neurotransmitter. Ya, apa sih neurotransmitter itu? Fungsinya untuk apa gitu? Kalau nggak salah, sebagai komunikasi perantara untuk komunikasi neuron yang dilepaskan dari neuron yang satu ke neuron lain. Oke, ada apa saja sih? Salah satunya asetilkolin. Terus apa lagi? Masing-masing dari neurotransmitter itu ada fungsinya enggak? Fungsinya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, boleh ada yang bisa menjelaskan mungkin ke saya? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh, silakan. Bantu temannya.
Ini pada diem terus, saya sampai bingung. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Apa perbedaan antara neurotransmitter yang satu dengan neurotransmitter yang lain? Halo? Ini masih dengar suara saya apa enggak? Ya Ibu, coba izin menjawab ya Bu. Oke, silakan. Fungsi neurotransmitter yang satu sama yang lain itu beda karena yang dituju juga beda gitu Bu. Kayak misalnya GABA dia buat suasana hati, dopamin buat ke otak biar happy gitu-gitu Bu. Jadi yang satu dengan yang lain kenapa beda ya karena tujuannya dia tuh beda-beda gitu. Gitu Bu. Oke, betul. Tujuannya tadi beda-beda kata temennya ya. Apa perbedaannya dari masing-masing? Coba bisa menyebutkan secara lengkap nggak apa aja sih sebetulnya neurotransmitter yang ada di dalam yang kita miliki ya pada manusia. Izin coba nambahin Bu. Oke, silakan. Ya, sebenarnya yang saya tahu dari neurotransmitter fungsinya itu dibagi menjadi dua, ada yang excitatory atau yang membantu kecepatan dari transmisi dan ada yang inhibitory atau yang menghambat kerja saraf tadi. Yang excitatory ini contohnya kayak adrenalin itu ada acetylcholine itu buat artinya ke percepatan kerja otot kalau nggak salah, dan yang inhibitory contohnya kayak yang GABA tadi Bu, sama aminobutyric acid. Oke, baik, terima kasih. Masih ada yang punya pendapat yang berbeda mungkin? Atau mau menambahkan lagi? Oke ya. Jadi neurotransmitter itu betul ya, seperti tadi dia bahan kimia yang ada di otak ya, dan dialah yang mengubah aktivitas di neuron ya. Apa namanya, ada si neurotransmitter ini ada yang reseptor site ya. Ini merupakan area permukaan neuron dan sel lain yang sensitif terhadap neurotransmitter ya. Kemudian, nah ini untuk jenis-jenisnya ada banyak sekali untuk neurotransmitter ya. Pertama, neurotransmitter itu ada namanya serotonin. Pernah dengar nggak? Ya, dia kalau serotonin itu yang mempengaruhi mood, kemudian tidur, lapar, sensori persepsi, kemudian temperatur, yang mengatur temperatur ya, kemudian pain suppression ya, impulsif ya, di sini semuanya ya. Apa namanya, dia juga dikatakan bahwa serotonin ini juga yang memiliki peran dalam beberapa gangguan psikologis seperti depresi. Oke, jadi serotonin tuh penting untuk psikologi disorder ya. Jadi perlu apa namanya, kadarnya itu jangan sampai berlebihan atau kurang gitu ya. Kemudian ada juga asetilkolin. Asetilkolin ini dia yang mempengaruhi ini ya, muscle action. Kemudian cognitive functioning itu asetilkolin. Memori. Kemudian fase REM. Pada saat kita tidur itu kan ada fasenya ya, ada fase REM, ada non-REM. REM itu rapid eye movement ya. Ini sangat dipengaruhi oleh asetilkolin. Ya, emosi juga ya. Biasanya kalau asetilkolin ini berpengaruhnya biasanya ke arah ini Alzheimer ya.
Nah, kalau dopamin ini berpengaruh terhadap gerakan, attention, memori, dicatat ya, nanti keluar nih ujiannya. Memori, learning, emosi, ya. Dan ini yang sangat berperan terhadap ini schizofren, kemudian Parkinson, yaitu dopamin. Ya. Kemudian ada lagi namanya norepinefrin. Kalau norepinefrin atau noradrenalin, ini yang berpengaruh terhadap learning, kemudian memori, kemudian dreaming, ya mimpi-mimpi seperti itu ya, emosi, ya, kemudian bangun dari tidur, ya itu norepinefrin tuh, makan, terus kemudian alertness, ya. Kemudian reaksi terhadap stres, yaitu adanya norepinefrin. Kalau epinefrin dia yang berpengaruh terhadap emosi arousal, ya, emotional arousal, kemudian memory storage, ya, kemudian metabolisme dari glukosa, ya, untuk rilis energi itu epinefrin. Ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah GABA atau gamma amino butyric acid, ya, gamma amino butyric acid atau GABA. Kalau GABA ini fungsinya untuk neural inhibition, ya, pada central nervous system, ya, dan disinyalir ini bisa untuk menurunkan anxiety, ya, atau kecemasan. Sampai di sini jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ya. Jadi nanti yang keluar ini. Soal dari saya kurang lebih sekitar 20 soal, ya. Jadi nanti tolong dipelajari apa yang sudah kita diskusikan bersama pada hari ini, ya. Banyak yang nanti akan keluar soalnya selain dari yang tadi saya jelaskan, ya, harus tahu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, bedanya apa gitu ya, dari mulai korpus kalosumnya, terus kemudian tadi apa lagi, hipotalamusnya berbeda gitu ya, itu nanti terus respon reaksi behavior. Kenapa bisa terjadi, apa hubungannya atau bagaimana kerja otak kita terhadap respon behavior, ya, terhadap kejadian yang ada di lingkungan. Itu juga tolong dipelajari betul-betul, ya. Oke. Kemudian apalagi ya yang sekiranya penting. Oke, sistem limbik tadi jangan sampai lupa, hipotalamus. Hipotalamus tuh lebih ke arah homeostasis, kemudian talamus tuh dia yang relay information, ya. Jadi dia stasiun relaynya. Kalau amigdala itu lebih ke arah emosinya, kalau hipokampus itu memori konversi tadi, ya. Oh ya, untuk memori juga keluar nanti memori sensorik, memori long term memory, short term memory gitu ya, itu akan keluar juga. Terus apalagi, nah mungkin ada juga ini ya, respon perempuan dan laki-laki juga akan berbeda ya dalam menghadapi masalah ya. Karena otak perempuan itu tidak bisa tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki, ya. Masalah bagi perempuan itu terus berputar-putar di kepalanya, ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakannya, membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya, ya. Karena itu saat seorang perempuan bicara di akhir harinya gitu ya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian.
Ini saya sampaikan karena kita nanti mungkin akan mendapatkan pasien kan bukan hanya laki-laki saja, tapi ada perempuan juga. Nah, untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda cara memandang suatu masalah, ya. Kalau belum dapat pasien minimal bermanfaat untuk diri kalian sendiri atau buat keluarga, ya. Jadi perempuan itu butuh bicara, ya, karena kebutuhan bicaranya perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan tuh minimal itu dalam sehari itu 20.000 kata, ya. Kalau laki-laki itu cuma berapa ya? 7.000 kalau nggak salah ya. Jadi laki-laki dalam sehari itu, ini kalau nggak salah tuh, 7.000 kata ya. Jadi rata-rata jumlah komunikasinya antara laki-laki itu 7.000 kata, kalau perempuan 20.000 kata. Jadi jangan heran kalau perempuan, saya kan perempuan ya, dari pagi saya ngoceh terus gitu ya. Saya lagi mencapai target kata saya nih, udah nyampe 20.000 kata atau belum? Ya, makanya jangan bingung ya. Kalian malah perlu bingung kalau misalnya melihat laki-laki kok ngoceh terus dari pagi sampai sore. Nah, itu berarti dia ada kelainan itu. Ya. Nah, untuk laki-laki dalam sehari 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Ya. Kalau perempuan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh. Ya, kalau ada perempuan banyak gerak itu jangan bingung ya, memang kita secara fisiologis memang gerakan tubuhnya itu lebih banyak. 8.000 sampai 10.000. Kalau laki-laki 2.000 sampai 3.000 saja. Ya, ingat itu. Ini nanti saya keluarin nih ujian karena memang penting juga diketahui secara fisiologis ya. Ini akan ada kaitannya dengan perilaku. Kenapa kok perempuan banyak bicara, laki-laki kok enggak gitu ya. Itu juga harus harus dimengerti secara fisiologisnya. Jangan dituntut perempuan itu suruh diem gitu ya. Dia punya masalah tuh harus dikeluarkan. Ingat, tidak bisa menyimpan masalah. Kalau laki-laki otaknya bisa menyimpan masalah, kalau perempuan tidak bisa. Jadi dia muter-muter aja tuh di otaknya. Terus muter di kepalanya ya. Caranya ya itu tadi harus diungkapkan. Terus kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki yang lain ya, yang ada di sekitar perempuan yang memiliki masalah, dengerin aja. Mereka itu tidak butuh penyelesaian, cukup didengarkan. Ya, nggak usah dikasih tahu kamu begini harusnya, nggak usah, dia malah sakit hati nanti. Ya, jadi nanti kalau ada nenek-nenek ya, banyak tuh pasien fisioterapis yang datang ke kita tuh malah cuman buat curhat aja. Ya, sebetulnya dia udah nggak ada masalah, tapi pengen cerita aja, tapi kita dibayar. Nggak apa-apa kan? Enak malah. Ya, kita memberikan solusi ya tanpa masalah ya, kayak pegadaian. Oke, jadi itu ya mungkin perlu perlu diketahui bersama gitu ya untuk perbedaan fitrahnya seperti itu gitu ya. Terus kemudian ada juga terkait dengan hubungan spesifik antara sistem limbik atau emosi, batang otak dan jantung. Ya, itu juga ada pengaruhnya. Itu sama halnya dengan yang tadi yang saya ceritakan juga. Ya, sampai makanya kenapa kok jantungnya bisa berdebar misalnya ya. Awareness-nya itu bisa meningkat gitu, arousal-nya itu karena batang otaknya juga terpengaruh juga di sana. Ya. Kalau kita orang muslim itu kan makanya katanya kan ketahuilah sungguh di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Daging tersebut itu baik, kalau baik seluruh tubuhnya maka kalau baik dagingnya itu maka akan baik seluruh tubuh, jika rusak maka akan rusak juga seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu kan disebutnya kolbu. Kolbu itu adalah ya, jadi kalau dari tafsir itu ternyata kolbu itu daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada.
Kolbu itu berongga dan di dalamnya berisi darah hitam sekali. Jadi kolbu itu sebetulnya bukan hati tapi jantung. Ya, jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa ya Bu Nia membahas ke sana? Karena ternyata ini ada penelitian dari Dr. J. Andrew Armour ya dari Kanada ya sama dari Lituania tahun 2000 nih yang mengatakan bahwa ternyata neuron itu bukan hanya ada di otak. Di otak kita tuh ada 100 miliar neuron. Tapi di jantung kita ternyata punya 40.000 neuron. Jadi kita nih harus makanya kalau kita positive thinking itu menggunakan tenaga tuh hanya 1 watt. Sementara kalau kita positive feeling itu menggunakan tenaga 5.000 watt. Ya, jantung tuh mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak kita gitu ya. Ya, jadi kalau ada gelombang gelombang koheren, inkoheren. Kalau inkoheren tuh kayak was-was, galau kayak gitu ya. Kalau koheren tuh yang membawa kesan baik, enak ya itu. Jadi kita makanya harus selalu menjaga jantung kita supaya tetap sehat ya. Jantung ini dipengaruhinya oleh pikiran, hati, ya. Ada korelasi antara jantung dengan otak kita, gitu ya. Jadi makanya harus karena ada neuron juga di jantung kita, ya. Ada sistem Purkinje, pernah dengar ya itu ya? Makanya ada saling keterkaitan. Kenapa kalau kita mau sehat tuh pikirannya harus sehat juga gitu ya. Sehat pikiran, sehat juga hati ya, jantung kita juga sehat. Ya, itu mungkin tambahan aja sih kalau yang terakhir tadi Maya. Jadi intinya harus selalu dijaga supaya kita tuh emosinya harus tetap positif gitu ya. Positive feeling, positive thinking, ya itu harus selalu dijaga. Ya, jangan sampai apapun situasi yang ada di lingkungan kita gitu ya, harus selalu berpikir positif. Karena kalau negatif, ya tadi semuanya nanti akan rusak karena selalu dipaksa gitu ya. Jadi kalau kita stres berkepanjangan, itu organ-organ tadi tuh akan rusak semuanya. Ya, bukan hanya merusak otak. Kalau otak aja udah pasti ya. Otak udah pasti karena memang dia berhubungan secara langsung. Akibat dari kerusakan otak itu nanti larinya kemana-mana. Karena si otak itu kan memerintahkan semuanya sampai ke hormon. Hormon nanti memerintahkan organ. Jadi lari kemana-mana. Ya, jadi tolong mulai sekarang mengingatkan diri saya sendiri juga sih. Saya sering juga stres gitu ya. Cuman sekarang udah jauh lebih ini ya. Udah jarang marah-marah sama mahasiswa. Kalau dulu saya tuh lebih banyak emosi rasanya sama mahasiswa nih ya. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang dimarahin sama saya, ya saya minta maaf ya. Rasanya sih di kelas ini saya jarang marah ya. Bener enggak? Apa memang sering? Ya, itu karena memang belajar untuk mengontrol. Karena saya juga rugi untuk diri kita sendiri ya, merusak semuanya. Ya, dan kalau udah rusak otak kita, aduh kita nggak bisa berbuat untuk orang lain gitu kan, sayang. Hidup kita itu kan kalau nggak bermanfaat, ya apa yang mau kita harapkan nanti, bekalnya kan cuma itu doang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh silakan. Kalau tidak ada dan udah cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Ya. Sampai ketemu nanti hari Senin ya, offline kita praktek untuk kines insya Allah kalau memang ada waktunya. Kalau enggak ya sudah nanti mungkin minta reschedule hari yang lain juga boleh. Ibu mohon izin Ibu.
Ya, boleh, Tadi silakan. Pak Ganes udah balas chatnya Bu, mulai ujian prakteknya hari Senin jam 1 Bu. Oh, oke, berarti saya pagi bisa? Iya bisa Ibu. Oke, insya Allah pagi saya akan datang ya. Iya Ibu, izin Silakan. bertanya juga Bu, nanti untuk prakteknya itu kita bagi 2 sesi atau gimana ya Bu? Atau 1 sesi aja? Silakan diatur saja, yang penting saya masuk ada mahasiswa gitu. Nah, oke, Dan baik. mahasiswanya udah ready pakai baju ini ya, baju praktek yang fleksibel lah, yang enak buat ini, karena nanti akan ada palpasi, shoulder, terus kemudian elbow seperti itu ya, yang langsung. Jadi kaos yang longgar seperti itu ya, yang mudah untuk dipalpasi lah. Jangan terlalu tebal juga gitu ya untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki yang bisa dibuka gitu ya, karena nanti kan sampelnya pasti yang laki-laki nanti. Kalau yang perempuan ada yang mau juga boleh. Ya, baik Ibu. Ya. Izin bertanya lagi Bu, Apalagi, untuk paginya itu kira-kira jam berapa ya Bu? insya Allah jam 8.30 setelah saya apel dulu ya. Oke, baik Ibu. Oke, ini juga apa namanya, nanti di lantai 3 ya, lantai 3 yang ada bednya tolong disiapkan bed. Terserah mau yang di mana, yang penting yang luas, mungkin boleh juga di yang ruang yang sebelah sana tuh apa sih? Assessment ya. Boleh yang di lab assessment yang ada motion analysis. Oke, ada lagi mau tanyakan? Tolong kuku di ini ya. Nanti saya cek kuku nih. Kuku digunting. Nah, nanti ya infeksi nasokomial dan memang nggak sehat juga ya. Nggak sehat. Kuku-kukunya dibersihkan ya, karena nanti akan palpasi temennya. Bisa kemungkinan palpasinya itu nggak pakai handscoon soalnya ya. Dibersihkan, cuci tangan jangan lupa. Bawa masker, APD yang lengkap gitu ya. Face shield nggak perlu lah ya, kalau untuk saya sih cukup masker aja. Ya, terus nanti tolong siapkan bawa sabun antiseptik sendiri ya untuk cuci tangan. Benar-benar harus clear ya, nanti jangan sampai kotor tangannya. Infeksi nasokomial tadi. Rambut untuk yang laki-laki dipotong yang rapi. Yang perempuan yang nggak pakai jilbab juga sama, diikat kalau panjang. Kalau yang perempuan yang berjilbab silahkan pakai jilbabnya yang rapih gitu ya, yang betul ya, jangan rambutnya keleler-leler kemana-mana gitu ya. Terus jilbabnya juga asal pakai jilbab aja, diinin ke telinga apa gitu ya, yang rapih semuanya. Bajunya yang rapi juga, jangan ada yang pakai kaos oblong, awas. Oke, ya sampai ketemu offline. Terima kasih, itu aja. Jangan lupa semuanya harus divaksin dulu sebelum ketemu saya. Kalau belum divaksin nggak boleh ketemu ya. Udah vaksin semua kan? Sudah Bu. Alhamdulillah. 2 Bu, 2 dosis. Oh iya, alhamdulillah. Ya, wajib vaksin. Yang belum nggak boleh ikut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga di rumah. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Hati-hati Bu. Sama-sama, izin live ya. Iya, Iya Ibu. Terima kasih.